Minggu lalu kita sampai di main Whitney, tapi baru sedikit, itu akan saya ulang sedikit ya. Kemudian agenda kita pada pagi hari ini nanti selain main Whitney berarti ada Wilcoxon, kemudian Kruskal-Wallis sama Friedman. Jadi cukup padat, tapi karena kita nanti hanya menghitung kemudian memahami rumus, jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Oke. Review yang kemarin, ini yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah main Whitney U. Jadi ini adalah salah satu senjata non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau dua grup yang yang masing-masing tidak saling terkait ya. Jadi dua grup yang terpisah. Jadi ini adalah padanannya kalau di parametrik itu independent t-test ya. Kenapa dinamakan main Whitney? Karena dikembangkan oleh itu Pak Man dan Pak Whitney tahun 1947. Dan nanti yang dicari di dalam main Whitney ini adalah U ya, makanya disebut sebagai main Whitney U. Kan kalau di statistik kita bisa ada cari T, ada cari nilai T, nilai Z ya, nilai Z kalau mulai dari nilai Z, nilai T, nilai U, nanti ada nilai W ya. Nah, itulah yang kita cari. Nah, ini umpama saja ya, seumpama ada contoh soal, ada perbandingan akumulasi plak dengan perhitungan PHPM setelah berkumur dengan Listerin dan close up. Ya, ceritanya diukur habis berkumur dengan Listerin, satu kelompok berkumur dengan Listerin, satu kelompok lain berkumur dengan close up, terus diukur PHPM-nya. Nah, kemudian didapatkan skor seperti ini. Nah, setelah didapatkan skor seperti ini, kemudian mestinya yang kita lakukan pertama, kalau kita belum mau melakukan analisis kan, kita cek dulu normalitas datanya ya. Distribusi normal yang kemarin kita sudah pelajari, salah satunya bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau ternyata kalau normal maka kasus seperti ini tentunya kita akan menggunakan independent t-test ya. Tapi kalau kemudian tidak terdistribusi normal, maka apa yang akan kita lakukan? Nah, kemarin sebelum kita masuk ke non parametrik, maka kita bisa dulu melakukan apakah dikuadratkan semua atau diakarkan semua atau di log 10 dan lain sebagainya ya. Tapi kalau tetap tidak terdistribusi normal, maka gunakan non parametrik. Nah, dalam kasus ini karena kita akan membandingkan dua grup ya, yang tidak terdistribusi normal datanya, maka yang digunakan adalah karena ini kedua grup ini tidak saling berkaitan ya, ini independen, maka yang kita gunakan adalah tadi main Whitney U. Nah, di sini kita lihat kalau kasus seperti ini dihitung dulu jumlah N totalnya berapa ya. Dapat 6 jupan ya, ini 8, ini 10 ya, berarti ada 18. Nah, kalau kurang dari 20, nah ini nanti di setiap analisis yang akan kita lakukan, saya akan share kepada teman-teman sekalian bagaimana kita menghitung manualnya ya, dengan rumus, kemudian nanti bagaimana kita mengerjakannya dengan SPSS, sehingga nanti teman-teman bisa tahu dari mana sebetulnya perhitungan-perhitungan SPSS itu datang ya, supaya kita bisa lebih paham. Oke. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya, nah ini saya akan kecilkan dulu saja. Ini kemudian saya buka. Nah, ini ya. Ini tadi data ya, ada Listerin. Ini dua Excel sama PowerPoint sebelahan ya. Bisa dimonitor ya? Bisa, Dok. Oke. Bisa, Dok. Jadi ini ada Listerin sama close up ya, Listerin datanya yang sebelah kiri ini 30, 25 dan seterusnya. Close up yang sebelah kanan 14, 19 dan seterusnya. Nah, ini sesuai tadi. Jadi ini sudah kita pindahkan ya. Pertama, data dari dua kelompok nanti digabung menjadi satu. Kemudian data diurutkan dari yang kecil menuju yang besar atau sebaliknya. Tapi ini kita
dari kecil menuju besar ya. Bila data dari tiap sampel tidak sama, maka tetapkan N1 itu untuk jumlah data yang kecil dan N2 yang lebih besar. Ya, jadi ini kalau ini satu Listerin, dua grup close up, maka yang kita anggap sebagai satu adalah yang Listerin, yang dua itu yang close up. Di sini diminta untuk digabungkan menjadi satu, kemudian diurutkan. Nah, ini di sini kita lihat kalau digabungkan, ini tadi yang kuning, yang kuning Listerin, yang biru close up ya. Maka kalau kita gabungkan, ini di sini Listerin yang kuning, kemudian yang biru yang close up. Nah, perhatikan data dari sampel kecil, kemudian beri tanda ini saya beri warna kuning tadi ya. Kemudian hitung jumlah data kelompok besar yang mendahului tiap-tiap data dari kelompok kecil, lalu jumlahkan sehingga kita mendapatkan harga U. Ingat ya, ini tadi Man Whitney U, yang kita cari adalah U ya. Untuk dataset yang tidak ada kesamaan angka. Nah, ini yang pertama ini saya tunjukkan ini adalah apabila datasetnya ini, jadi kedua grup ini digabungkan, tidak ada data yang sama. Ya, kita bisa lihat di sini ada 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28 dan seterusnya sampai 36. Ini tidak ada data yang sama. Tidak ada angka yang berulang. Maka ini kita bisa pakai cara yang paling simple. Ya, cara yang paling simple ini seperti ini ya, diurutkan, kemudian ini dihitung jumlah data kelompok besar yang mendahului tiap-tiap kelompok yang kecil. Jadi ini setelah kita sort ya, kita urutkan dari kecil ke besar, maka kita hitung data kelompok besar yang ada di sebelah kanannya kelompok kecil. Ya, jadi ini kalau yang tadinya vertikal saya horizontalkan ya. Maka ini angka 14 mendahului 12, 19 mendahului 18, 23 mendahului 22, 26 mendahului 25 dan 32 mendahului 30. Nah, ini kita beri ranking. Ini adalah ranking 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini perintahnya adalah dijumlahkan. Jadi ini 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 5, 15. Maka kita mendapatkan harga U-nya, nilai U hitung manualnya adalah 15. Nah, nilai U hitung manual ini, yang 15 ini, akan kita bandingkan dengan U tabel. Ya, sudah ada standarnya U yang ada di dalam tabel. Kemudian, berdasarkan perbandingan itu, maka kita akan bisa menarik kesimpulan. Kalau U hitung ini tadi yang kita hitung ya, U hitung ini, 15 ini, lebih dari U tabel, nilainya lebih besar daripada U yang nanti ada di standar tabel, maka H0 diterima. H0 itu apa? Ada yang masih ingat? Hipotesis itu ada H0 dan ada HA atau H alternatif. Yang disebut dengan H0 apa? Apabila tidak ada perbedaan, betul. Betul. Tidak ada perbedaan. Betul, ya. Jadi H0 itu apabila tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi kalau ini tadi kita dua grup, Listerin sama apa namanya? Listerin karo close up ya gitu. Listerin sama close up tidak ada perbedaan, maka itu H0 diterima ya. Tapi kalau HA itu berarti ada perbedaan antara PHPM antara Listerin sama close up. Nah, kalau dia U tabel U hitung ini tadi lebih dari U tabel, maka H0 diterima. Sedangkan kalau U hitung ini kurang dari U tabel, maka H0 ditolak. Sehingga ini ada perbedaan signifikan. Nah, U tabelnya itu seperti apa? Tabel U ini tabel U. Nah, tabel U nilainya itu bisa kita dapatkan dengan mencari persilangan antara N kelompok 1 dengan N kelompok
2. Ya, kita tadi N kelompok satunya adalah 8, ya, yang Listerin itu ada 8. Kemudian yang close up itu ada 10. Nah, kemudian di sini ini kita bisa lihat ada 0,05 dan 0,01. Ini adalah derajat signifikansi yang mau kita pakai. Pada penelitian rata-rata kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Kalau tingkat kepercayaan 95% berarti alfanya itu 0,05. Ya, standar errornya, error yang diharapkan itu hanya 5%. Ya, kalau lebih detail lagi errornya hanya 1%. Nah, ini kita yang 5% saja rata-rata ya. Nah, ini berapa perpotongannya? 10 di N2, 8 perpotongannya adalah 17. Nah, karena U tabel 17 dan U hitung adalah 15, maka kesimpulannya U hitung kurang dari U tabel. Artinya apa? Kalau U hitung kurang dari U tabel, U hitung kurang dari U tabel artinya H0 ditolak. Ya, kalau H0 ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan dari PHPM antara pengguna Listerin dan pengguna close up. Ya. Ya, oke. Ini tadi manualnya ya. Kalau mau dengan SPSS gimana caranya? Nah, SPSS-nya kelihatan ya, teman-teman? Terlihat dokter. Oke. Kalau dengan SPSS maka ini kalau ada obat kita memasukkannya kalau dua grup yang independen bukan langsung dijejerke antara Listerin dan close up, tapi kita obat kumur ya, tentunya ini obat kumur. Ini grup 1, grup 2. Ya, kita lihat di sini kalau value-nya ini kalau variable view-nya grup 1 adalah Listerin, grup 2 adalah close up ya. Nah, kemudian ini datanya ya. Grup Listerin di sini, kemudian grup close up di sini kita masukkan. Nah, bagaimana kita mencari signifikansinya ya kita ke non analyze ya, non parametric test. Kemudian kita ke two independent sample. Ya, two independent sample karena kita dua sampel yang tidak saling berkaitan. Kita klik, maka obat kumur ini tadi kan jenis obat kumur ya, kita pindah ke grouping variable. Karena di sini kita pakai 1 dan 2 grupnya, maka kita harus mendefine grupnya, grup 1 dan grup 2. Kemudian kita continue. Kemudian untuk PHPM-nya ini yang akan kita cek. Apakah ada perbedaan PHPM antara dua grup obat kumur. Apa mesinnya yang akan kita pakai? Mann Whitney U. Dengan mesin Mann Whitney U, oke, nggak usah pakai yang lainnya. Options kita biarkan saja. Kita oke. Maka kita akan dapat ini ya. Berapa tadi perhitungan Mann Whitney U kita? 15. Oh betul, SPSS pun juga menghitung 15. Ya. Kemudian kesimpulan kita tadi apa? Kesimpulan kita berbeda secara bermakna. SPSS pun menyatakan bahwa signifikansinya 0,027, artinya di bawah 0,05. Ya, kalau di bawah 0,05 maka dia adalah berbeda secara signifikan. Ya, jadi dengan SPSS kita bisa cross check ini tadi harganya U-nya betul enggak 15. Oh betul 15 Mann Whitney U-nya dan signifikan. Oke. Itu yang pertama, ini nggak usah kita terus ya. Oke. Kemudian berikutnya tadi adalah kalau sampelnya kurang dari 20 dan tidak ada nilai yang sama, ya tidak ada data yang sama. Nah, bagaimana kalau sampelnya jumlahnya kurang dari 20 tapi ada data yang sama, ya ada data yang sama seperti ini. Kalau ini tadi urut semua nggak ada yang data yang berulang, nggak ada yang sama. Kalau gimana kalau ada yang sama? Maka disinilah baru kita akan melakukan perhitungan.
bila terdapat angka yang sama dan atau jumlah data di kelompok sama, maka perlu dilakukan perhitungan U untuk masing-masing kelompok. Ya. Nah, U-nya itu ada rumusnya. Rumusnya seperti ini, N1 kali N2 ditambah N2 dikalikan dengan N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi jumlah ranking. Nah, disinilah teman-teman sekalian, apa bedanya parametrik dan non parametrik, di mana pada analisis non parametrik ini yang diproses, yang diperhitungkan itu bukan data aslinya, tapi konversi data dalam ranking. Oleh karena itu nanti kalau Anda perhatikan dalam setiap analisis non parametrik pasti ada sum of rank, ada min rank dan lain sebagainya, karena yang dihitung, yang dimasukkan dalam perhitungan adalah rankingnya, bukan data aslinya. Karena apa? Karena data aslinya tidak terdistribusi normal. Ya, nah ini dikalikan jumlah R2 ranking pada kelompok 2. Nah kemudian nanti kalau sudah dapat U1, U2-nya itu N1 kali N2 dikurangi U1. Ya. Kemudian nanti dibandingkan U1 dengan U2. U dengan nilai yang terkecil lah yang akan digunakan untuk dibandingkan dengan tabel. Ya. Contohnya begini, ya ini ada pulsus pria dan wanita sebelum dilakukan tindakan bedah periodontal. Ini jangan diperhatikan angkanya kalau tidak, ini hanya contoh saja. Jadi misal itu deg-degan banget gitu sebelum periodontal. Nah ini ada pulsus pria dan pulsus wanita. Ya. Nah diminta ini bila terdapat angka yang sama, nanti kita harus mencari ini. Bagaimana langkahnya? Ya, ini langkahnya bagaimana? Maka langkah pertama adalah ini kita gabungkan sama seperti sama seperti yang tadi, yang sebelumnya. Nah, tapi setelah kita gabungkan ini pulsus total ini ya, kita bisa lihat ada angka-angka yang berulang, 80 berulang, 82 berulang, 85 berulang 3 kali, 86 berulang 89. Nah, kita harus melakukan perankingan. Ya. Di ranking 1 sampai seluruh data jumlahnya ada 16. Ingat, ini masih di data yang kurang dari 20 ya, yang kita perhitungkan ini. 1 sampai 16 ini kita ranking, maka di sini saya sebut sebagai ranking mentah. Nah, tapi ranking mentah ini tidak bisa dipakai untuk di dalam rumus perhitungan tadi. Yang kita pakai dalam rumus perhitungannya adalah ranking min-nya. Jadi artinya apa? Artinya kalau ada angka yang berulang seperti ini, data berulang 80, ini kan rankingnya sebetulnya ranking 2 dan ranking 3. Nah, kalau kita akan masukkan dalam rumus perhitungan, maka kita harus membuatnya menjadi dibagi rata. Jadi ada ranking 2 dan ranking 3 ditambahkan, itu adalah 5. Karena ini jumlahnya ada 2, 5 dibagi 2. Jadi ini ranking 2,5 dan ranking 2,5. Terus ini 82. 82 juga begitu, ranking 4 dan ranking 5 sesungguhnya. Tapi karena angkanya sama, maka ini jadi 4 tambah 5, 9 dibagi 2. Dua-duanya dapat ranking 4,5. Yang 84 sendirian tetap 6, 86 yang 7. Nah ini 85 itu ada 1, 2, 3. Ada 3, ranking 7, 8, 9. 7 tambah 8, 16, 16 tambah 9, 20. 7 tambah 8, 15, 15 tambah 9, 24. 24 dibagi ada 3 yang kembar, berarti 8. Ya, begitu seterusnya. Jadi ini ranking mentahnya, kemudian diminkan sehingga kita dapat ranking yang akan kita masukkan dalam perhitungan. Ya. Nah, ranking yang sudah kita rumuskan ini, kita kembalikan lagi ke grupnya masing-masing. Oh tadi yang pulsus pria kan 8, ini urutnya 82, 84 dan seterusnya, itu rankingnya 4,5, 6, 8, 10,5. Ini didapat dari sini tadi ya teman-teman ya, didapat dari yang ini. Kita kembalikan lagi, kemudian kita jumlahkan. Maka kita akan mendapatkan jumlah ranking untuk grup 1 dan jumlah ranking untuk grup
2. Nah, kalau kita sudah dapat ini, maka baru kita bisa melakukan perhitungan U. Ya, bagaimana kita melakukan perhitungan U? Kita kembali ke sini ya. Sebentar. Ini kalau kita ini ya. Video saya bisa terlihat, teman-teman? Bisa, dokter. Bisa, Dok. Oke. Dokter, Jadi kalau kita menghitung U, itu rumusnya kan itu ya. U1 sama dengan cilik ya, apa? N1 kali N2 ditambah dengan N2 dalam kurung atau dikali N2 plus 1 dibagi 2 dikurangi dengan sigma R2. Ya kan, ini rumusnya. Saya sebutin lagi ya. Nah, ini N1-nya berapa? N1 ada 9, N2-nya ada 7. 9 kali 7 ditambah dengan ini ada N2 7 plus 1 kali 7 dibagi 2 dikurangi sigma R2. Sigma R2 adalah, ini enggak usah. Sigma R2 adalah 38,5 ya. Ini sudah ada perhitungan yang di di Excel itu ya. R2 ini yang 38,5 ya. Jadi ini kita dapatnya 9 kali 7 63, 7 kali 8 56 per 2 dikurangi 38,5. 63 ditambah dengan 28 dikurangi 38,5. Jadi angkanya dapatnya adalah 52,5. Ini kita mendapatkan U1 ya. Nah, kemudian U2-nya berapa? Kan kita harus membandingkan U1 sama U2 mana yang lebih besar. U2 tadi rumusnya adalah sama dengan tuh N1 kali N2 dikurangi U1. N1 kali N2 kita sudah dapat 63 dikurangi 52,5. Jadi U2 adalah 10,5 ya, betul ya. Nah, 10,5 sama 52,5 itu lebih besar yang mana? Ya mestinya lebih besar 52,5, sehingga U yang kita pakai untuk dibandingkan dengan U tabel adalah 10,5 ya. Nah, sekarang berapakah U tabelnya? Kita lihat ya, kita sudah pedoman kita adalah ini ya, pedoman kita U-nya adalah 10,5. Maka berapa U tabelnya? Nah, U tabelnya untuk kelompok 1, ya ini bolak-balik, terbalik tidak apa-apa ya, berjumlah 7, kelompok 2 berjumlah 9, N-nya ya, kalau kita pakai 0,05 maka perpotongannya adalah 12. Kalau seumpamanya ini kita balik, ini 9 ya, terus ini 7, maka perpotongannya yang 0,05 adalah juga 12 ya. Jadi ini N1 dan N2 nya kalau terbalik tidak apa-apa, tapi yang penting pakai yang 0,05. Didapatkan U nya adalah 12, sedangkan U kita tadi ketemunya adalah 10,5, sehingga ini U hitung itu lebih kecil daripada U tabel. Kalau U hitung lebih kecil daripada U tabel, kesimpulannya adalah sama dengan yang ini. U hitung berarti H0 ditolak atau ada perbedaan signifikan. Ya, betul ya. Nah, ini tadi kita sudah sampai memperhitungkan itu tadi ya, dengan perhitungan yang manual. Bagaimana kalau dengan SPSS? Ini kita main Whitney yang khusus ya.
Nah, ini bedanya dengan yang ini masih apa namanya, karena ini masih dua kelompok yang independen sama ini kita seks, di sini seks itu gender ya. 1, 2, kemudian pulsusnya ini. Nah, kita analyze sama ininya apanya namanya prosedurnya non parametrik. To independent sample, seksnya kita masukkan grouping variabel. Ini kita lihat di sini seksnya ada 1 dan 2, maka define grupnya adalah 1 dan 2. Continue. Pulsus yang akan kita cek dengan Man Whitney U. Kemudian tinggal kita oke saja, maka kita akan dapat ini, angka-angka ini. Coba kita cocokkan dengan hasil perhitungan. Ya. Kita cocokkan dengan hasil perhitungan. Oke, di sini kita dapat 97,5 dan 38,5 sama 97,5 dan 38,5 rankingnya ya. Sum of ranks-nya. Kemudian Man Whitney U-nya dapat 10,5 sama dengan perhitungan kita ini tadi yang manual. Ya. Kemudian kesimpulannya 0,023. Artinya di bawah 0,05 itu adalah signifikan. Oke, jadi kita sudah dapat Man Whitney yang kurang dari 20 jumlah sampelnya, dan ada yang berulang, ada data yang berulang ya. Jadi ini perhitungan kita antara yang manual dengan yang SPSS sudah jodoh. Ini kita tutup saja lagi. Baik, kemudian ini Man Whitney berikutnya itu adalah kalau dia lebih dari 20. Kalau sampelnya jumlah totalnya lebih dari 20, maka kita menggunakan U sama untuk kemudian mencari Z. Ya. Z-nya ada rumusnya seperti ini, kemudian nanti hasil Z-nya kita bandingkan dengan Z setengah alfa yang nilainya 1,96. Ya, jadi ini nanti, tapi ini bedanya kalau pakai Z, ya kita tadi kalau pakai U kan kalau U hitung itu kalau lebih dari U tabel bermakna, ada perbedaan bermakna. Nah, kalau Z itu kebalikannya. Jadi sebetulnya pedoman yang lebih sering di dalam tabel, apakah itu T, apakah itu Z, itu kalau Z atau T hitung itu lebih dari tabel atau yang ideal, maka itu baru bermakna, ada perbedaan bermakna sesungguhnya. Yang berbeda itu pedoman yang berbeda hanya di Man Whitney dengan U tadi. Ya, kalau yang lain pedomannya seperti ini. Ya, untuk yang Z tidak akan kita lakukan perhitungan karena ya sama-sama saja nanti prosedurnya seperti itu. Ya. Oke, untuk Man Whitney U apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Dokter, boleh izin untuk dijadikan co-host, dokter, supaya bisa merekam ininya, dok? Oh, oke. Ini sebenarnya juga saya rekam. Siapa nih yang mau dijadikan Riona, co-host? dok. Hah? Riona, dok. Riona ya? Ya. Riona co-host. Dokter izin bertanya, dok. Oke, monggo. Kalau di SPSS tadi yang ditampilkan hanya hitung saja ya, dok. Jadi tabelnya dia nggak ditampilkan ya, dok. Jadi kita agak sulit menginterpretasikan sendiri gitu ya, dok. Ya, jadi kalau memang sudah pakai SPSS, dokter, ini kan kita memang sudah tidak perlu lagi membandingkan dengan tabel ini tabelnya tidak ditunjukkan oleh dia karena dia sudah menunjukkan signifikansinya ini, dok. Jadi dokter kalau pakai SPSS kemudian melihat bahwa ini ada 0 di bawah 0,05, maka itu berarti pasti kan bermakna. Jadi 10,5 ini kalau U ya berarti 10,5 itu mesti kurang dari U tabel. Jadi U tabelnya tidak perlu lagi kita di dalam SPSS tuh mempertanyakan ini U tabelin juk piro ya gitu, karena di sini sudah ada. Yang penting ada signifikansinya, dia kalau di bawah 0,05 berarti signifikan.
kan nolnya Betul. ditolak gitu. Iya, betul. Siap. Terima kasih dokter. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu yang tadi baru saja kita bicarakan adalah man with me you yang membandingkan you itu untuk dua kelompok yang saling independen. Nah, gimana kalau kelompoknya itu saling berkaitan? Ya, gimana kalau di parametrik kita mengenal ada yang disebut sebagai parity test ya. Nah, ini di non parametrik ada juga namanya Wilcoxon sign rank test untuk dua grup yang saling berkaitan. Biasanya dalam penelitian yang dilakukan yang seperti ini, teman-teman sekalian. Jadi seumpama ada data pre dan post, kita mengukur sebelum dan sesudah. Nah, ini contohnya ada akumulasi plak PHPM sebelum dan sesudah berkumur dengan klorhexidin. Kita pengen tahu sebelum berkumur dengan klorhexidin PHPM-nya berapa, setelah berkumur nanti berapa. Nah, kemudian kita pengen tahu apakah ada perbedaan yang bermakna. Apakah berarti kan kita ini klorhexidin itu sebetulnya bisa memperbaiki kebersihan mulut atau tidak, ya kan? Bisa mengurangi plak atau enggak. Nah, setelah kita ukur, kemudian dapat datanya, terus ternyata kan berarti datanya nggak mungkin beda ya. Maksudnya jumlah datanya kan nggak mungkin beda karena ini orang yang sama mestinya ya sebelum dan sesudah. Jadi pasti jumlah datanya sama. Nah, kalau sudah kemudian kita ukur uji normalitas tidak normal, maka kita tidak menggunakan parity test tapi menggunakan ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk Wilcoxon sign rank test ini adalah susun pasangan data dalam dua kolom. Ini kita ke klorhexidin ya. Susun pasangan data dalam dua kolom ya. Ini coba kita cek dulu sebelum dan sesudah, sebelum dan sesudah ya. Ini datanya, kemudian ini datanya sesudah sama. Oke, sudah kita susun. Kemudian kurangkan data pada grup 1 dengan data pasangannya. Berarti ini 34 dikurangi 32. Nah, kemudian kita ambil ini kolom ini adalah kolom selisih. Ya. Nah, 34 kurangi 32 2, 24 kurangi 30 minus 6 ya. 29 kurangi 26 3 dan seterusnya. Ya, ini ada saya tulis di sini sesuai tanda. Jadi plus minusnya ada di sini. Kemudian di sini ada mutlak. Mutlak itu artinya tandanya tidak saya pedulikan. Jadi yang minus-minus ini dihilangkan. Nah, tanpa melihat tanda aljabarnya negatif atau positif, berikan ranking. Nah, jadi ini lagi ya, jadi non parametrik itu bukan data aslinya tapi yang diproses adalah rankingnya, diurutkan lagi pada selisih yang didapat pada langkah 2. Nah, di sini kan kita sudah ada tanpa melihat tanda aljabarnya ya, jadi ini yang kita pakai yang mutlak ini mau kita ranking. Nah, ini rankingnya ada di bawah ini, saya coba ranking ya, selisih mutlak. Itu mentahnya begini, kalau kita mau ini yang mentah. Kemudian kalau kita mau menentukan ranking kan harus kita urutkan dulu. Urutkan dari yang kecil ke besar. Setelah sudah urut baru kita ranking. Nah, ini sama seperti tadi ya, kita ranking mentah dulu. Mentah itu 1 sampai 10 ya kan, ini kan ada 10 data. 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Tapi ternyata ada data yang berulang. Kalau ada data yang berulang, maka kita lihat rankingnya. Ini ada 1, tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10. 10 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 data yang sama, rankingnya di jumlah 10. Berarti masing-masing dapat 2,5. Ya, 10 dibagi 4. 2,5, kemudian ini 5 kalau sendirian tetap, 6 kalau sendirian juga tetap. Nah, ini sama lagi, 7 tambah 8 jadi 7,5, 7,5. Ini 66, 9 tambah 10, 19 jadi 9,5, 9,5. Ya. Nah, ranking ini kita masukkan ke sini. Sesuaikan ya. Sesuaikan. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan. Ranking yang nilainya positif kita kembalikan lagi tandanya ya. Yang positif ya positif, yang negatif ya negatif. Ya, di kolom negatif. Nah, ini kan tadi yang negatif hanya 6 dan 5 toh. Ini yang negatif. Padahal 6 itu ranking 9,5, 5 itu ranking 7,5
Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini kita jumlahkan, kita dapat jumlah ranking yang positif 38, jumlah ranking yang negatif 17. Nah, kemudian nah ini jumlahkan jumlah rank dengan yang kita tentukan yang terkecil adalah yang kita anggap sebagai W hitung. Ya, kalau Wilcoxon itu W. Ya, kalau tadi Mann Whitney itu U, kalau Wilcoxon W. Nah, W hitung akan kita uji atau kita bandingkan dengan W tabel dengan alfa tertentu. Simpulannya, kalau W hitung lebih dari W tabel itu H0 diterima, W hitung kurang dari W tabel itu H0 ditolak. Ya. Nah, ini W ini sama dengan U tadi. Ya. W sama dengan U. Ya. Nah, ini kita lihat, W-nya berarti yang kita pakai adalah yang paling kecil. Yang kita pakai adalah 17. Lah, W tabelnya berapa? W tabelnya kita lihat di sini. Kalau W tabel ini tabelnya seperti ini ya, ada N mulai dari 5 sampai 50, ini N-nya. Nah, karena kita N-nya adalah 10, ya, 10 data, maka berapakah W tabelnya, itu kita ambil yang tadi sama, alpha value-nya 0,05. Ya, alpha value-nya 0,05, sampelnya jumlahnya 10, itu berarti W tabelnya 8. Nah, kesimpulannya bagaimana? Berarti kalau W tabelnya 8, berarti ini W hitung lebih dari W tabel. Maka ini H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti tidak ada perbedaan PHPM dengan menggunakan kumur klorheksidin. Ya, jadi sebelum kumur dan sesudah kumur itu dianggap sama. Nah, ini bagaimana kita menggunakan SPSS untuk yang ini. Untuk yang ini ini berbeda kita input datanya ya. Kalau yang independen tadi kan grup 1, ini di sini untuk grup 1, grup 2 gitu. Nah, kalau PERT itu maka di sini sebelum dan sesudah dijejerkan. Ya. Ini data sebelum dan sesudah dijejerkan. Kemudian analyze-nya sama, kita ke non-parametric test. Kemudian ke two related sample. Ya. 2 sampel atau 2 grup yang saling berkaitan. Nah, ini kita masukkan ini variabel 1 sebelum ya, kita pindah ke sini. Variabel 2 sesudah kita pindah ke sini. Maka dia akan sebelum dan sesudah. Tes apa yang akan kita pakai? Ya Wilcoxon kan, Wilcoxon sign rank test. Kemudian kita oke kan saja. Nah, setelah kita oke kan, kita dapat hasilnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita cek dengan Excel-nya tadi. 17 dan 38 ya, sum of rank-nya 17 dan 38. Sama ini 17 dan 38. Kemudian signifikansinya 0,281. 0,281 itu lebih dari 0,05. Sehingga ini kesimpulannya tidak ada perbedaan. Ya, jadi cocok antara hitung manual dan hitung SPSS. Anda sudah tahu angka-angka di dalam tabel-tabel hasil SPSS ini dapatnya dari mana. Ya. Oke. Ini Wilcoxon. Berikutnya, kita akan gimana kalau kasusnya itu grupnya ada lebih dari 2. Ya, grupnya ada lebih dari 2, kemudian kita akan membandingkan. Nah, ini sama dengan ANAVA kan, kalau di parametrik. Jadi ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, gitu. Terus kita pengen lihat perbedaannya. Nah, itu kalau parametrik pakai ANAVA. Kalau non parametrik itu kita pakai yang disebut sebagai Kruskal-Wallis. Nah, untuk Kruskal-Wallis ini yang dihitung adalah H. Ya, tadi Mann Whitney yang dihitung U, Wilcoxon yang dihitung W, kemudian Kruskal-Wallis yang dihitung adalah H.
Ya, nah ini contoh rokok nggak aja. Kita contoh ini saja ya. Kita langsung contoh. Kita ingin membandingkan kekuatan geser perlekatan dari restorasi resin komposit dengan 3 jenis bahan bonding. Ada bahan Zibond, ada Optibond, sama Bond Force. Ya. Ada 3 grup, kemudian masing-masing diuji kekuatan geser pelekatannya dan keluar hasil seperti ini. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 sampel. Nah, bagaimana caranya? Nah, uji Kruskal-Wallis itu menghitung H-nya, itu caranya adalah digabungkan dan urutkan seluruh data kelompok dalam grup, kemudian beri ranking lagi, jumlahkan ranking dari tiap-tiap kelompok atau tiap-tiap grup, kemudian dimasukkan ke dalam formula atau rumus H. Ya, kemudian bandingkan lagi hasil H hitung dengan nilai chi-square, tabel. Ya, di mana nilai chi-square-nya ini disesuaikan dengan degree of freedom atau derajat bebasnya datanya itu. Kesimpulannya, kalau H hitung kurang dari chi-square, tabel itu diterima H0-nya. Kalau H hitung lebih dari chi-square, tabel itu H0 ditolak. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Ya, ada bahan bonding, Zibond, Optibond, dan Bond Force dengan data ini, ya, kuning, biru, dan pink. Nah, ketiganya kita gabungkan, ya, ini gabung. Kemudian kita urutkan. Kenapa mesti diurutkan? Karena kita mau cari rankingnya. Saya ulangi sekali lagi, ranking untuk non parametrik yang diolah adalah ranking, bukan nilai aslinya ya. Makanya kita dari tadi sibuk bikin ranking. Nah, rankingnya juga kita mentahkan dulu, kemudian kita ranking real kan atau minnya. Jadi yang nilai-nilai sama seperti tadi prosedurnya. Ya. Setelah ini kita dapat rankingnya yang real ini, kita kembalikan lagi, kita masukkan ke dalam masing-masing grup sesuai dengan nilainya ini. Sehingga kita bisa mendapatkan sum of rank, ya. Kita bisa mendapatkan penjumlahan dari ranking dari masing-masing grup. Grup Zibond, grup Optibond, dan grup Bond Force. Ya, kemudian kita juga bisa mengmin rank-kan kalau ini sum of rank-nya dibagi jumlah sampelnya. Ya, tapi yang penting ini, karena sum of rank ini, ya, ini yang akan kita masukkan ke dalam formula H, menghitung H. Nah, H-nya di mana rumusnya? Wah, ini ya. Sepertinya rumit, tapi kalau kita hitung nanti tidak rumit. Ya, jadi ini ada R itu adalah ini tadi sum of rank, total rank, kemudian K itu banyaknya kelompok, N itu jumlah subjek, kemudian N besar itu total. Nah, oke, langsung saja kita hitung ya, ke sini lagi. Nah, ini. Kalau kita mau menghitung H itu sama dengan, langsung saja ya, ini 12, N-nya total itu adalah 15 ya, jadi 15 dikalikan 15 plus 1, 16. Kemudian ada dikalikan penjumlahan dari, kan ini sigma RJ kuadrat per NJ, atau sigma sum of rank masing-masing grup dibagi jumlah masing-masing grup. Sum of rank yang pertama 19 kuadrat dibagi 5 ditambah 49,5 kuadrat dibagi 5 ditambah yang grup Bond Force 51,5 dikuadratkan dibagi 5, kurung tutup ya. Rumus berikutnya dikurangi 3 dikalikan 15 plus 1, 16 ya. Jadi ini 12 per 15 kali 16 berapa?
240. Nah, ini kita jumlahkan 361 ditambah 2450, nah kuadrat, 25 ditambah 51,5 kuadrat itu 2652,25. Nah, ini karena penyebutnya sama ya sudah, ini langsung kita per 5 ya kan, dikurangi 3 kali 16, 48. Oke, jadi kita dapat 1/20 dikali ini 1092,7 dikurangi 48, ini mestinya 7. Sehingga ini kita dapat, percaya tidak percaya ya, percaya tidak percaya nanti boleh dihitung lagi. Ini kita dapat 54,64 dikurangi 48 sama dengan dapatnya adalah 6,64. Oke, 6,64 ya. Kita dapat hasil perhitungan H-nya adalah 6,64. Nah, 6,64 ini akan kita cross check dengan chi-square tabel sesuai dengan degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom dari data ini, karena kita ada 3 grup, adalah jumlah grup dikurangi 1. Jumlah grupnya ada 3 karena ini ada G-bond, opti-bond, dan bond force, maka degree of freedom-nya adalah 2. Kalau degree of freedom-nya 2, berapa nilai chi-square? Nilai chi-square-nya sesuai dengan signifikansi atau derajat error yang diharapkan, alfanya 0,05, maka didapat 5,99. Kalau 5,99 adalah tabel dan hitung didapatkan 6,64 ya, maka hitung lebih dari tabel. Kalau hitung lebih dari tabel berarti H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak, itu ada perbedaan kekuatan geser pelekatan dari ketiga grup ini, G-bond, opti-bond, dan bond force. Ya, simpulannya ada perbedaan karena hitung lebih daripada tabel. Oke. Sekarang kita cek dengan SPSS. Ini ada Kruskal-Wallis, Kruskal-Wallis ini ada 3 grup ya, grup bonding, grup 1, 2, 3 tadi, opti-bond, bond force, sama G-bond. Kemudian ini kuat geser lekatnya kita taruh di sini. Yang kita lakukan adalah kita melakukan analyze, kemudian non-parametric test. Yang kita pilih di sini adalah K independent samples ya, karena di sini ada grup yang lebih dari 2. K independent samples, bonding kita pindah ke grouping variabel, karena grupnya ada 1, 2, 3, maka kita bikin range-nya minimum 1, maksimum 3. Kita continue, yang kita cek adalah kuat geser perlekatan. Apa yang kita pakai? Kruskal-Wallis H. Maka ini kita oke. Setelah kita oke, maka kita akan dapat ini. Kita lihat, kita cocokkan dengan hasil Excel kita. Ya. G-bond min rank-nya 3,8. Oh betul. Opti-bond 9,9. Betul. Bond force 10,3. Betul. Perhitungan kita sudah betul. Nah, kemudian chi-square-nya didapatkan 6,659. Perhitungan kita di sini ada 6,6. Ya, jadi cocok. Ya. Nah, kemudian degree of freedom-nya kalau chi-square 2 ya, tadi sudah kita jelaskan. Sehingga signifikansinya adalah 0,036, di bawah 0,05 yang artinya adalah signifikan, ada perbedaan signifikan. Oke, itu adalah
Terus kalau Wallis, ya, contohnya. Kemudian yang terakhir, Friedman, ya, Friedman's test. Friedman's test ini adalah kalau uji kelompoknya itu beberapa, lebih dari 2, dan saling berkaitan, ya. Jadi seperti pair test, tapi seperti tadi Wilcoxon, tapi tidak hanya 2 grupnya, tidak hanya pre-push, tapi ada beberapa kali amatan. Nah, ini contohnya ini ada studi tentang efek jenis obat dalam kaitan waktu reaksi. Ya, ini contohnya begini, langsung ke contoh. Ya, jadi ada yang menggunakan Listerin, ada yang menggunakan Minosep, ada yang menggunakan iodin povidone. Kita pengen lihat daya antibakterinya. Terus itu diamati beberapa kali. Sampel yang sama diamati di sini contohnya 6 kali. 6 kali diamati, amatan pertama, amatan kedua, amatan ketiga, 4, 5. Nah, ada grup Listerin, grup Minosep, dan grup iodin povidone. Hasilnya ini. Bagaimana kita mengerjakannya? Yang pertama, berikan ranking sesuai dengan urutan data pada masing-masing amatan ulang. Jumlahkan ranking, masukkan dalam formula Friedman X kuadrat atau Chi-square Friedman. Kemudian bandingkan lagi antara hitung dan tabel sesuai dengan degree of freedom. Ya, kalau dia Chi-square hitung kurang dari tabel, H0 diterima. Kalau lebih dari tabel, H0 ditolak. Ya, oke, ini kita coba di sini ya. Data, ini datanya, skornya 17-15 Listerin, skor ini 12-15 Minosep, iodin povidone ini. Kemudian kita lakukan perankingannya tidak seperti yang sebelumnya diurutkan gitu, enggak, tapi kita melakukan perankingan per baris amatan ini. Ya. Nah, ini amatan ini kan ada 11, ada skor 12, ada 17. Ini kita beri ranking 1, 2, 3 dari yang terkecil ya. Paling kecil 11 ranking 1, 12 ranking 2, 17 ranking 3. Nah, kemudian amatan kedua. Ini ada 10, 15, 15. Oh, kok kode. Ya. 10 paling cilik, paling kecil 1. Nah, ini 15 dengan 15 sama karena ini mestinya ranking 2 dan 3. Jadi 5 dibagi 2, 2,5. Ya, sama aturan yang sama tadi, tapi ini kita per baris. Nah, setelah kita lakukan itu, maka kita akan dapat menjumlahkan ranking dari tiap-tiap kelompok. Rankingnya kita jumlahkan, ini sum ranking. Kemudian masukkan dalam rumus Friedman. Ya, mana rumus Friedmannya adalah ini. Nah, rumus Friedman ini coba kita hitung ya. X kuadrat atau Friedman sama dengan 12 dibagi B kali K. B itu amatan ulang, itu 6. K itu grup perlakuan 3, berarti ini 18. 6 kali 3 ditambah K grup perlakuan 3 plus 1, masuk langsung ya. Kemudian ini dikalikan penjumlahan dari R masing-masing grup kuadrat. Nah, ini ada 16,5 kuadrat ditambah 12,5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurangi 3 kali B, 3 kali amatan ulangan, 3 kali 6, 18. K itu grup perlakuan plus 1, 3 plus 1. Nah, ya ini kalau kita hitung, percaya tidak percaya, ini nanti 79,58 dikurangi 72. Ya, ini 18 kali 4 itu 72. Ini diproses jadi 79,8. 79,58, maka X kuadratnya atau Chi-square-nya didapatkan 7,58. Ya. Ini 7,58. Nah, kalau sudah dapat 7,58, artinya berapa Chi-square tabelnya? Chi-square tabelnya adalah sama kayak tadi ya, degree of freedom-nya 2, kemudian ininya 0,05 dapat 5,99. Artinya X kuadrat 7,58 itu lebih dari tabel. X kuadrat hitung lebih dari tabel, H0 ditolak.
Kalau H0 ditolak artinya ada perbedaan yang signifikan dari masing-masing hari amatan dari obat kumur terhadap daya antibakterinya. Kita lihat SPSS-nya untuk Friedman's test. Ini ada 3 kelompok yang dijajarkan, Listerine, Minoserp, iod atau iodine glycerin. Kemudian sama seperti tadi, non-parametric test, kita ke K-related sample. K-related sample ini 3 orang, kita masukin saja semua langsung ke tes variabel. Kita pakai Friedman's test, kita OK. Maka kita akan dapat data ini. Kita coba cek. Oke, min rank 2,75, Listerine, Minoserp 2,08, iod 1,17. Kesimpulannya nilai chi-square-nya itu 7,9 ya, karena kita pembulatan koma tadi kita dapatnya 7,58 dan bermakna atau tidak di bawah 0,05 atau 0,09, berarti ada perbedaan yang bermakna. Oke, jadi cocok. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman teman-teman residen semua terkait dengan beberapa senjata untuk non parametrik. Ya, monggo kalau ada pertanyaan, masih ada mungkin sekitar 1-2 menit. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya perkuliahan saya. Jadi untuk yang 2 materi non parametrik mulai dari Mann-Whitney sampai Friedman's test sudah saya tamatkan. Nanti ini tadi juga saya rekam, kalau memang berminat untuk diulang nanti akan saya share di channel YouTube. Oke, silakan kalau memang ada kebutuhan atau kegiatan yang lain. Makasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.